Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terkait pemahaman umum tentang bimbingan dan konseling. Latar belakang dan pengertian. Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Di sekolah, BK itu sangat penting karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan yang pesat, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan bimbingan dan dukungan. Lalu selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan, keduanya itu bertujuan untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua ada perbedaan. Bimbingan itu lebih bersifat preventif, yaitu mencegah timbulnya masalah, sedangkan konseling yaitu bersifat kuratif, yaitu mengatasi masalah yang sudah ada. Mengapa guru itu harus membimbing? Kita, seorang guru, tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik. Membimbing siswa merupakan bagian integral dari tugas guru. Kita membantu siswa memahami materi pelajaran, mengembangkan potensi diri, serta mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada urgensi BK dan kedudukannya. BK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan. BK membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh, yaitu pengembangan seluruh aspek kepribadian. Selanjutnya, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, instruksional, terfokus pada proses mengajar. Selanjutnya, personal, berkaitan dengan pengembangan pribadi siswa. Dan yang ketiga, sosial, yaitu berfokus pada hubungan dan sosial. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang keterkaitan antara guru dan konselor. Guru itu lebih fokus pada aspek instruksional dan personal, sedangkan konselor itu lebih fokus pada aspek personal dan sosial. Meskipun demikian, tugas guru dan konselor itu saling melengkapi. Guru dapat merujuk siswa yang memiliki masalah kepada konselor, sedangkan konselor dapat memberikan masukan kepada guru untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan orientasi bimbingan dan konseling. Tujuan: membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal, baik secara akademik maupun pribadi. Fungsi: mencegah, mengatasi, dan mengembangkan potensi siswa. Dan yang terakhir ada orientasi, berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya adalah asas-asas dan prinsip BK. Yang pertama, kemanusiaan. Setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama. Yang kedua, asas kesukarelaan. Siswa bebas memilih untuk mengikuti layanan BK. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Informasi yang diperoleh selama konseling harus dirahasiakan. Penerapan BK dalam praktik guru SD. Fungsi BK itu dapat diterapkan oleh guru seperti: pertama, pencegahan, menciptakan suasana kelas yang kondusif, memberikan perhatian individu ke setiap siswa, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti penyuluhan tentang kesehatan mental. Yang kedua, pengatasi, dengan mendengarkan keluhan siswa dengan empati, membantu siswa mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi, dan merujuk siswa kepada konselor jika diperlukan. Selanjutnya, pengembangan. Dengan membantu siswa mengenali potensi diri dan memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, orientasi BK yang dapat diterapkan guru. Yang pertama, berpusat pada siswa, selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan pengembalian keputusan. Yang kedua ada holistik, melihat siswa sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai pelajar. Selanjutnya ada asas-asas BK yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, kemanusiaan, dengan menghargai setiap siswa yang tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, kesukarelaan, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan BK secara sukarela. Yang ketiga, kerahasiaan, menjaga rahasia informasi pribadi siswa.
Contoh penerapan. Yang pertama, dalam pencegahan, mengadakan kegiatan kelompok diskusi untuk membahas masalah yang sering dihadapi siswa, seperti perundungan dan kesulitan belajar. Yang kedua, pengatasi, dengan memberikan bimbingan individu kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau memiliki masalah pribadi. Yang ketiga, pengembangan, dengan mengordinasi kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Profil guru yang berkualitas dan penerapan bimbingan konseling di SD. Profil guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah sosok yang tidak hanya menguasai tentang materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan mengembangkan potensi siswa. Beberapa karakteristik guru yang berkualitas meliputi menguasai materi pembelajaran, memiliki keterampilan pedagogik, memiliki kepribadian yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu melakukan evaluasi, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Penerapan bimbingan konseling oleh guru SD. Sebagai calon guru, kita dapat menerapkan kegiatan bimbingan dan konseling dengan cara yang pertama, membangun hubungan baik antara kita dan siswa. Yang kedua, memberikan perhatian individu. Perhatikan setiap siswa secara individu, kenalilah kelebihan dan kekurangan mereka. Ketiga, mendengarkan dengan empati. Ketika siswa memiliki masalah, dengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Memberikan dukungan, memberi dukungan secara moral dan motivasi kepada siswa. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan diri, kerjasama dengan orang tua, serta kerjasama dengan konselor. Jika siswa di luar kemampuan kita, rujuk siswa kepada konselor. Pentingnya memahami karakter peserta didik. Memahami karakter peserta didik sangat penting, karena setiap siswa memiliki keunikan dan cara belajar yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter siswa, kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan perhatian secara individual yang lebih, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mencegah masalah perilaku. Dengan memahami karakter siswa, kita dapat mengantisipasi dan mencegah masalah perilaku yang akan timbul. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang pentingnya memahami karakter peserta didik. Nah, di sini kita akan membahas yang perlu dipahami dan cara memahaminya. Beberapa karakter yang perlu dipahami antara lain, yang pertama, gaya belajar, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, tingkat kecerdasan, itu ada tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, minat dan bakat, seperti seni, olahraga, akademik, dan lain-lain. Yang keempat, kepribadian, itu seperti ekstrovert, introvert, atau ambivert. Dan yang terakhir itu motivasi, itu tinggi, sedang, atau rendah. Lalu selanjutnya adalah cara memahami karakter siswa. Observasi, perhatikan perilaku siswa di dalam kelas atau di luar kelas. Yang kedua, bisa dengan wawancara. Tanyakan langsung kepada siswa tentang minat, bakat, dan kesulitan mereka yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, tes psikologi. Jika diperlukan, lakukanlah tes psikologi untuk mengetahui lebih tentang karakter siswa. Dan yang terakhir, itu bisa dengan kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua mereka tentang karakteristik anak mereka di rumah, agar kita lebih mengenal anak tersebut. Kesimpulan jawaban nomor 2 adalah, sebagai guru SD, kita memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter dan masa depan siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip bimbingan konseling, serta memahami karakteristik siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung tumbuh kembang siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait tentang
9 layanan bimbingan dan konseling, dan contoh implementasi di sekolah dasar. Pola umum 17 plus dalam layanan BK menyajikan 9 layanan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya tentang 9 layanan tersebut beserta contoh implementasi di sekolah. Yang pertama, layanan informasi. Penjelasannya memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada siswa tentang berbagai hal seperti pilihan jurusan, beasiswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk contohnya, kita bisa mengadakan sesi tanya jawab dengan alumni sekolah mengenai pengalaman kuliah atau bekerja. Selanjutnya, nomor 2, layanan orientasi. Penjelasannya, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau perubahan yang terjadi di sekolah. Contoh, mengadakan kegiatan orientasi baru yang menyenangkan dan informatif. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Penjelasannya, membantu siswa memilih program studi atau pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Contohnya, dengan mengadakan tes minat dan bakat untuk siswa kelas akhir dan memberikan konseling karir. Dan yang keempat, layanan konseling perorangan. Penjelasannya, memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi masalah pribadi atau akademik secara individual. Contohnya, melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah hubungan dengan teman sebaya. Yang kelima, layanan konseling kelompok. Penjelasan, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan memecahkan masalah dalam kelompok. Contoh, mengadakan kelompok diskusi tentang isu-isu remaja seperti pergaulan bebas dan penggunaan sosial media. Selanjutnya, nomor 6, layanan bimbingan klasikal. Penjelasan, memberikan bimbingan kepada seluruh siswa dalam kelas terkait suatu topik tertentu. Contoh, mengadakan kegiatan kelas tentang manajemen waktu atau teknik belajar yang efektif. Dan yang ketujuh, layanan bimbingan sosial. Penjelasan, membantu siswa mengembangkan hubungan sosial yang positif dan mengatasi masalah sosial. Contoh, mengadakan kegiatan sosial seperti menjunjung panti asuhan atau atau membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, kedelapan, layanan pengembangan pribadi. Penjelasan, membantu siswa mengenali potensi diri, mengembangkan minat dan bakat, serta meningkatkan rasa percaya diri. Contoh, mengadakan workshop tentang pengembangan diri seperti manajemen stres atau pengembangan kreativitas. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada keterampilan hidup. Penjelasan, membekali siswa dengan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta komunikasi yang efektif. Contoh, mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan hidup, serta membuat anggaran atau mengelola emosi. Contoh implementasi di sekolah dasar. Untuk kelas 1, orientasi siswa baru, layanan informasi tata tertib, dan layanan konseling kelompok untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya, untuk kelas 4, layanan penempatan dan penyaluran untuk membantu siswa memilih ekstrakurikuler yang sesuai, serta layanan bimbingan klasikal tentang teknik belajar yang efektif. Lalu selanjutnya, contoh untuk kelas 6, layanan konseling perorangan untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi, dan layanan pengembangan pribadi untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian masuk SMP. Penting untuk diingat, fleksibilitas layanan BK dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa setiap sekolah. Selanjutnya ada kolaborasi. Guru BK perlu bekerja sama dengan guru kelas, orang tua, dan pihak sekolah lainnya untuk memberikan layanan yang komprehensif. Selanjutnya, evaluasi. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas layanan BK yang diberikan. Dengan menerapkan 9 layanan BK ini, diharapkan siswa dapat tumbuh secara pesat, secara optimal, baik dari segi akademik maupun emosional. Semoga menjawab.